Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak RT, Ketua RT 5 RW 8 Sepat Agung Sari. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Mu'min, serta teman-teman dari Irmas dan pemuda yang kami banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit untuk membuka rapat pada pertemuan malam hari ini, di mana kita akan membahas tentang persiapan tabligh akbar yang insya Allah akan diselenggarakan pada bulan depan, di bulan Rabiul Awal atau di bulan September, dengan mengambil tema meneladani akhlak Nabi SAW. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernah diutarakan oleh istri tercinta dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang akhlak Nabi, dan Ibu Aisyah menjawab bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka ini senada dengan sebuah athar yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Sahabat Utsman beliau mengatakan, seandainya hati kita ini bersih, maka tidak akan puas dengan Al-Quran. Beliau mengatakan, seandainya hati kita ini bersih, maka hati kita itu tidak akan puas dengan Al-Quran. Artinya hati yang bersih ini senantiasa rindu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika dia membaca satu lembar Al-Quran, maka tidak puas, ingin 2 lembar. Ketika membaca 2 lembar Al-Quran, maka kurang puas, ingin membaca 3 lembar, dan seterusnya. Hati yang bersih adalah hati yang tidak puas dengan Al-Quran. Sehingga sebaliknya, hati yang tidak bersih adalah hati yang enggan untuk berhubungan dengan Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini bisa menjadi cerminan bagi diri kita masing-masing. Kita bisa menilai diri kita masing-masing, apakah hati kita bersih atau hati kita kotor, yaitu dengan membandingkannya dengan Al-Quran. Ketika kita rindu Al-Quran, kita tidak puas membaca Al-Quran, kita baca 2 halaman, ininya 3, baca 3, ininya 4, dan seterusnya, maka ini pertanda hati kita baik. Sedangkan kalau hati kita enggan dengan Al-Quran, malas dengan Al-Quran, maka kita harus khawatir jangan-jangan hati kita hati yang tidak baik. Karena kebanyakan dari kita memang lebih khawatir dengan jasmani kita. Ketika kita sakit kepala, kita cemas. Ketika kita sakit tangan kita, kita cemas. Ketika hasil kolesterol kita naik, kita cemas. Tetapi ketika hati kita bermasalah, kita tidak memikirkannya. Padahal hati adalah raja bagi badan kita. Dalam hadis sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir, Rasulullah mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh kita ada
segumpal darah, kata Nabi SAW. Kalau segumpal darah itu baik, maka baik seluruh tubuh. Dan ketika segumpal darah tersebut tidak baik, maka tidak baik seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Sehingga hati ini memang menjadi raja. Dia menjadi penggerak. Ketika hatinya baik, maka lisannya baik. Ketika hatinya baik, pendengarannya baik. Ketika hatinya baik, anggota badan yang lain baik. Artinya hati akan mengkontrol anggota badan lain untuk tidak berbuat maksiat. Sedangkan tadi dalam athar sahabat yang mulia bin Affan disebutkan bahwasanya di antara tanda hati yang bersih, hati yang baik adalah ketika dia tidak puas dengan Al-Quran, selalu rindu dengan Al-Quran, ingin terus membaca Al-Quran. Sehingga mari kita perbaiki hati-hati kita, salah satunya dengan kita rutin membaca Al-Quran. Kita paksa diri kita untuk menyempatkan waktu membaca Al-Quran di malam hari atau di pagi hari atau di siang hari. Kita sempatkan untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah akhlak Nabi, akhlak yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gilang Ahizal atas tausiahnya terkait akhlak Nabi adalah Al-Quran. Mari kita sempatkan tiap hari untuk membaca Al-Quran. Mengejak acara yang berikutnya, yakni acara inti koordinasi rapat